الدعوة السلفية دين الله الحق، دين الله الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Kalau bahas penciptaan berarti kita bukan hanya fokus ke penciptaan alam semesta, tapi nanti akan menjalar juga ke penciptaan manusia itu sendiri. Ya, karena kalau kita masuk pembahasan teori evolusi saja, orang sekuler itu, mereka kalau bahas teori evolusi bukan hanya berasal dari Big Bang saja, tapi nanti akan menjalar terus sampai bagaimana manusia itu tercipta. Yaitu bagaimana, mereka nggak pakai istilah tercipta, bagaimana manusia itu mengalami evolusinya sampai bentuknya seperti sekarang ini, itu kan. Nah, cuma di luar sana ada orang-orang yang menganggap bahwasanya kisah-kisah penciptaan yang ada di dalam Torah, yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu, kisah-kisah ini hanya dongeng-dongeng saja bagi mereka. Ya, jadi, tapi kalau misalkan ini dongeng, jadi yang benar itu gimana gitu? Kita coba buktikan mana yang lebih rasional gitu. Kalau antum perhatikan bagaimana kisah versi mereka itu kan ceritanya dari teori Big Bang kan, awalnya dentuman besar, hancur terjadi dentuman besar sampai nanti bumi yang tadinya panas itu lama-lama mendingin sehingga layak untuk dihuni oleh makhluk hidup. Nanti di laut bagian laut dalam ada namanya sel tunggal, makhluk sel tunggal itu yang mana lama-kelamaan dia mengalami evolusi sekian juta tahun sampai dia menjadi bentuknya seperti cacing, konon namanya Pikaia. Nah, dari Pikaia ini nanti terus sekian juta tahun nanti evolusi dia menjadi ikan. Dia mulai tumbuh sisiknya, mulai tumbuh rahangnya, nanti sampai menjadi ikan ya, siripnya ya, tumbuh. Nanti ikan-ikan ini sekian juta tahun nanti evolusi terus sampai menjadi amfibi. Ya, konon namanya itu Tiktaalik kalau nggak salah. Nah, kemudian dia mulai keluar dia karena dia amfibi kan hidup di dua alam. Dia mulai coba naik ke darat sampai akhirnya dia evolusi sekian juta tahun nanti jadi reptil dia sekian juta tahun nanti dia udah mulai bisa kulitnya itu, sisiknya itu udah mulai keras, bahkan cangkang telurnya itu, kerangka telurnya itu sudah semakin mengeras sehingga dia tidak perlu lagi kembali ke lautan untuk bertelur. Dia bisa bertelur di darat sehingga dia menjadi makhluk darat lah itu. Nah, nanti reptil ini dia mempunyai dua keturunan yang satu dia coba loncat tiba-tiba jadi burung. Nah, enak seperti itu kan, karena ya kita juga dari kecil ana juga asal lihat burung, enak juga jadi burung. Ana ngelihat pesawat, enak juga pesawat itu bisa terbang-terbang. Nah, waktu ana baca tentang teori evolusi ini, ana baca Masya Allah ya, rupanya zaman dulu itu loncat-loncat aja bisa jadi burung gitu. Makanya kita bagus juga kalau kita rajin-rajin pergi nge-gym, latihan-latihan loncat. Mudah-mudahan keturunan kita nanti bisa terbang itu. Insya Allah kayak gitu kan. Nah, itulah kayak gini yang dipercaya sama orang-orang anak-anak monyet itu. Ya, agak keras mungkin. Karena mereka juga bangga disebut sebagai anak monyet gitu kan. Kalau kita kan alhamdulillah kita anak Adam. Kalau mereka anak monyet itu kemudian beranggapan bahwa satu lagi keturunan dari si reptil itu terus berjalan di dia tetap hidup di darat, tapi dia mulai menyusui anaknya. Nah, sebagian mereka mempunyai kaki 4, sebagian lagi punya 2 kaki, bipedal namanya. Nah, nanti dia awalnya mempunyai bulu banyak, lama-lama rambutnya rontok, sehingga dia mulai berjalan tegak tuh. Nah, nanti yang berjalan tegak pertama kali itu namanya Australopithecus. Ya, konon dia di Afrika, kemudian dia sekian juta tahun nanti ada yang namanya Homo habilis. Homo habilis ini dia udah mulai menggunakan batu sebagai alat primitifnya. Baru nanti dia dari Afrika itu mulai keluar nanti masuk ke Eropa, masuk ke Asia, namanya Homo erectus. Baru nanti ada periode yang dikenal dengan namanya itu Homo heidelbergensis. Nah, Homo heidelbergensis inilah dia nanti mempunyai keturunan yang bakal menjadi Denisovan, menjadi Neanderthal, menjadi Homo sapiens bahkan. Nah, bagaimana itu semua itu bisa evolusi sampai bisa membentuk seperti itu semua hingga pada akhirnya bisa ngobrol seperti sekarang ini ana bisa ngobrol sama antum bisa memahami apa yang ana sampaikan, bahkan kita punya tetangga, kita bisa ngobrol-ngobrol satu sama lain. Nah, itu kalau dijelaskan di dalam bukunya Yuval Noah Harari itu, buku Sapiens, A Brief History of Humankind itu. Jadi dia ada periode ya sekitar dimulai dari 70.000 tahun yang lalu namanya revolusi kognitif, yang mana Homo sapiens ini dia mulai bisa bertukar informasi, otaknya mulai membesar, nanti dia bisa
saling bercerita, dia bisa bertukar mitos bahkan satu sama lainnya, sehingga mereka mulai mengarang cerita-cerita tentang dewa-dewa, tentang Tuhan-Tuhan misalkan. Nanti dia menganggap bahwasanya uang itu kan tadinya cuma kertas, tapi mereka sepakat, manusia-manusia ini, Homo sapiens ini sepakat bahwasanya uang ini bisa menjadi alat tukar, padahal ini cuma kertas saja. Nah, kemudian mereka melihat tanah ini negeri kami, ini negara kami. Padahal kalau kita lihat di peta tanah negara-negara itu kan tidak ada garis batas, ini negara Malaysia, ini negara Indonesia, tidak ada batasan-batasan seperti itu. Tapi manusia dengan otak dia mulai bisa saling percaya satu sama lainnya. Jadi kekuatan bersosial Homo sapiens ini lebih unggul, sehingga membuat dia lebih unggul daripada ras-ras yang lain, daripada jenis-jenis manusia yang lain lah, karena Neanderthal itu dihitung manusia sama si Harari, Yuval Noah Harari itu. Lalu bagaimana si Neanderthal? Nah, nasibnya Neanderthal ini sempat ada, kata si Harari itu, sempat ada kawin campur nih dengan Homo sapiens, yang mana makanya di dalam diri kita ini Homo sapiens itu bahkan ya ada beberapa persen dari DNA-nya Neanderthal kata mereka. Makanya Homo sapiens itu, tapi ketika Neanderthal itu kan sekarang sudah tidak ada. Nah, salah satu teorinya menjelaskan bahwasanya terjadi pembantaian. Jadi pernah ada perang antara Neanderthal dengan Homo sapiens, sehingga dibantai habis, punah lah Neanderthal, sehingga manusia yang Homo sapiens ini menjadi pewaris dunia lah sampai sekarang ini. Yang mana nanti akan melanjutkan evolusi juga ini kita nih, nanti akan menjadi Homo Deus katanya di bukunya yang satu lagi itu Homo Deus. Nah, ini keyakinan mereka. Kita harus yakin dengan seperti ini gitu. Sehingga sebenarnya konsep kisah penciptaan ini sebenarnya seharusnya ya masuk akal bagi orang yang akalnya itu lurus sesuai fitrah. Nah, oke. Terlalu jauh ya. Nah, kisah penciptaan kalau di dalam Al-Qur'an itu sendiri, penciptaan itu kan bermula dari Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan. Jadi yang pertama yang diciptakan Allah itu adalah bumi dulu ya. Bumi dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa itu? Dalam surah Fussilat itu. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada. Zalika rabbul alamin, kata Allah taala. Jadi Allah menciptakan bumi itu awalnya dalam 2 masa. Nanti para ulama kan khilaf di situ. Yaum di situ maksudnya ka'ayyamina hadhihi, yakni seperti hari-hari kita ini, atau ka'alfi sanati mimma ta'udun, atau seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita. Itu nanti khilaf lagi di kalangan para ulama ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam hadis yang di dalam Sahih Muslim itu ya, yang mana terjadi juga pembahasan para ulama, yang mana hadis dari Abu Hurairah itu dalam Sahih Muslim itu kan ada hari pertama, pada hari Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Kemudian Allah menciptakan al-jibal pada hari Ahad. Pada hari Ahad, pada hari Senin Allah menciptakan asyajar, pepohonan. Baru hari Selasa Allah menciptakan apa itu namanya? Al-makruh, perkara-perkara yang dibenci. Baru selanjutnya hari Rabu Allah menciptakan nur, menciptakan cahaya. Baru pada hari Kamis Allah menciptakan ad-dawab, yakni apa namanya? Allah musta'an. Coba kita lihat hadisnya aja. Di dalam Sahih Muslim ada itu. Pada hari apa namanya? Oh ini. Ya, khalaqallahu at-turba yaumas sabt. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibal yaumal ahad. Allah menciptakan gunung itu pada hari Ahad. Ya, wa khalaqa syajara yaumal itsnain. Menciptakan pepohonan pada hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumas tsulatsa. Menciptakan perkara-perkara yang dibenci pada hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Ya, jadi menciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batsa fiha ad-dawab yaumal khamis. Kemudian Allah menebarkan binatang ya. Binatang-binatang atau hewan-hewan pada hari Kamis. Wa khalaqa Adama alaihi salam ya ba'dal asri mi yaumil jumu'ah. Allah menciptakan Adam setelah asar pada hari Jumat. Ya, fi akhiril khalq, pada akhir penciptaan. Wa fi akhiri sa'atin min sa'atil jumu'ah fi bainal asr ilal lail ya. Dan Allah menciptakan Adam itu di jam-jam terakhir pada hari Jumat sebelum masuk malam, di antara waktu asar dengan waktu malam. Itu di dalam Sahih Muslim. Walaupun tentang hadis ini terjadi pembahasan dari para ulama. Kata para ulama ini tidak
tidak marfu sampai Nabi Muhammad SAW, tapi ini didapat Abu Hurairah dari Ka'ab al-Ahbar, itu tema lain lah. Yang jelas ya saya pribadi juga setuju dengan itu, karena ada pembahasan yang perlu dipermasalahkan juga di dalam hadis itu. Memang dia mengalami kecacatan dari beberapa sisi. Contohnya seperti misalkan di situ kan tidak ada penyebutan tentang penciptaan langit, begitu kan. Nah, juga di dalam riwayat itu full 7 hari Allah Subhanahu wa taala mencipta. Sementara menurut Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu mencipta wa huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari saja, 6 masa. Ya. Entah itu khilafnya tentang bagaimana 6 yaumnya di situ artinya gimana gitu. Ayyam di situ pengertiannya bagaimana, terjadi khilaf juga dari kalangan para ulama. Yang jelas dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan maksudnya dari ayat yang tadi ya, Allah itu menciptakan pertama kali itu adalah bumi. Intinya begitulah. Allah menciptakan pertama kali bumi. Nah, setelah Allah, karena apa? Kata Imam Ibnu Katsir, karena bumi itu dia adalah kal asasi lil bina. Dia sebagai asas, sebagai pondasi suatu bangunan. Makanya dia diciptakan pertama kali. Baru nanti Allah Subhanahu wa taala tsummastawa ila as-sama wa hiya dukhanun. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia kemudian Allah menyengaja menuju kepada langit, yang mana langit pada saat itu masih berupa dukhan, berupa asap. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada langit dan yang masih berupa dukhan itu tadi, dan juga kepada bumi, i'tiya tau'an aw karha. Datanglah kalian berdua dalam keadaan taat atau terpaksa. Keduanya mengatakan kami datang dalam keadaan taat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit setelah bumi. Ya, Allah menciptakan bumi dulu. Cuma di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan dibilang Allah itu wal ardu ba'da dzalika dahaha. Ya, wal ardu ba'da dzalika. Ba'da apa itu? Ba'da langit, maksudnya setelah Allah menciptakan langit. Wal ardu ba'da dzalika daha. Itu dijelaskan sama Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Jadi Masya Allah Ibnu Katsir itu, kita dapat faedah banyak dari beliau. Nah, jadi yang dilakukan Allah itu setelah dia menciptakan langit, dia kembali ke bumi. Itu bukan menciptakan bumi ulang, bukan. Tapi dia melanjutkan penghamparannya. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Ya, bumi itu setelah itu dihamparkan. Ya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dia mengeluarkan airnya di situ, dia mengeluarkan rerumputannya di bumi itu. Nah, itu setelah dia menciptakan langit. Jadi masalah kembalinya Allah ke bumi itu bukan menciptakan kembali, tapi dia menghamparkan bumi, kemudian dia mengeluarkan airnya, mengeluarkan rerumputannya, bahkan wal jibala arsaha. Ya. Itu yang terjadi di dalam literatur keislaman. Nah, sementara kalau di dalam Torah itu sendiri, bagaimana kalau di dalam Torah? Dalam Torah ini kita buat sesi khusus lebih menarik lagi, karena di dalam Torah itu, di dalam satu pasal saja kita bisa melihat sekian kontradiksi di situ. Subhanallah ya. Ini menarik kalau kita buat satu tema khusus. Cuma di dalam Bereshit pasal 1-nya itu sendiri. Jadi ada satu fakta lagi teman-teman ya. Saya udah bahas tentang pengantar kitab Torah itu sampai 3 sesi. Nah, Torah itu saya udah bahas Tanakh ya, pengantar Tanakh itu 3 sesi itu. Nah, jadi Tanakh itu di dalam agama Kristen itu namanya Perjanjian Lama. Jadi teman-teman kalau buka Perjanjian Lama, nah itulah kitab orang Yahudi, itu Tanakh orang Yahudi itu. Walaupun secara nanti dia secara urutan kitabnya itu berbeda, ya nggak sepenuhnya sama semua. Tapi kalau untuk Torah itu selalu diletak paling depan sama. Mau kanonnya orang Kristen, mau kanonnya orang Yahudi, tetap Torah itu selalu pertama. Pasti yang pertama itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu nggak pernah berbeda sih, setahu saya. Ya, di kanon kitab yang manapun. Jadi Torah itu selalu di paling atas. Nah, kalau di dalam Torah itu sendiri, ya berarti di dalam kitabnya orang Yahudi atau di dalam Perjanjian Lamanya orang Kristen, kisah penciptaan itu di dalam ada kisah penciptaan saya bagikan di sini versi pasal 1 dengan versi pasal 2. Kalau versi pasal 1 lah, ini kan secara umumnya saja. Ya. Oh, tapi yang itu tadi ya. Ini karena di dalam kisah penciptaan versi orang Yahudi ini nah, itu terjadinya
selama 6 hari juga, tapi dia hari per hari. Jadi seolah-olah kita melihat itu seperti hari-hari kita ini. Gitu. Begitu pula hadis yang dalam Sahih Muslim itu tadi. Hadis dalam Sahih Muslim itu hadis Abu Hurairah tadi, yang mana para ulama mengatakan itu didapat Abu Hurairah dari Ka'ab al-Ahbar sebenarnya, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu kesimpulan. Walaupun Syekh Al-Albani mensahihkan juga hadis ini, dan memang hadisnya sahih, memang kalau kita lihat dari sanadnya kan. Tapi karena diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim, gitu. Cuma apakah itu sampai kepada Nabi atau hanya kepada Ka'ab al-Ahbar, itu yang terjadi pembahasan. Nah, adapun kisah tentang, kalau di dalam Al-Quran sudah jelas, ya. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan wa kana arsyuhu 'alal ma', begitu kan. Pada saat itu arsy-nya Allah di atas air, begitu. Nah, ya kan di dalam hadis itu kataballahu maqadira kulla syai'in qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sana. Allah menciptakan takdir-takdir para makhluk itu sebelum dia menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Yakni waqala arsyuhu 'alal ma', yang mana arsy-nya Allah pada saat itu berada di atas air. Begitu. Di dalam hadis yang lain itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Awwalu man khalaqa inna awwala man khalaqallah al-qalam. Sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Faqala lahu uktub. Kemudian Allah mengatakan kepada pena, tulislah. Ya, faqala, yakni pena bertanya kepada ay rabbi wa madza aktub, apa yang mau aku tulis? Kata Allah, uktub maqadira kulla syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulis takdir-takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Itu menunjukkan bahwasanya nanti para ulama itu membahas juga itu, nanti yang pertama kali diciptakan itu apa? Apakah pena dulu, ataukah arsy dulu, ataukah air? Itu. Adapun ada pendapat-pendapat yang lain, ada yang mengatakan Nur Muhammad, tapi yang masalah-masalah seperti itu nggak penting kali. Ada yang mengatakan, kalau orang-orang filsafat itu mengatakan yang pertama diciptakan itu adalah akal dulu. Ya, tapi kan pendapat-pendapat itu yang tidak terpandang, seperti pendapat-pendapat ahlul bidah itu nggak usah dipandang. Cuma yang dipandang di kalangan ahlus sunnah 3 pendapat itu tadi, tentang arsy dulu, atau air dulu, atau pena dulu. Nah, sementara di dalam Torahnya orang Yahudi sendiri, kalau yang pertama kali diciptakan itu apa ya? Yang pertama kali diciptakan itu kalau kita lihat dari Bereshit pasal 1 itu, kan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaret. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. V'haaret vaitah tohu vavohu. Dan bumi dalam keadaan kosong dan belum berbentuk. Ya. Apa sambungannya? V'haaret vaitah tohu vavohu. V'khoshekh al-peneitehom. Ya. Yakni gelap gulita itu menutupi samudera raya. Veruach Elohim merakefet al-peneihamayim. Dan roh atau kehadiran ilahi lah gitu ya. Atau ruach Elohim itu melayang-layang di atas permukaan air. Vayomer Elohim yahior vayahior. Kemudian Elohim mengatakan, jadilah terang, maka jadilah terang. Vayar Elohim ed ahor kitov. Elohim melihat bahwasanya terang itu baik. Ila akhirih. Pokoknya yang pertama kali ketika Elohim mau menciptakan langit dan bumi itu, sebelumnya itu sudah ada yang namanya kegelapan. Itu sudah ada. Sudah ada kegelapan, sudah ada samudera raya, ya, sudah ada air juga. Ini dalam konteks nas Taurat itu seperti itu. Itu adalah makhluk yang sudah ada. Jadi yang pertama kali diciptakan Hashem itu, ciptakan Elohim itu pada hari pertama itu adalah dia menciptakan langit dan bumi, dan dia menciptakan terang untuk memisahkan terang itu dari gelap. Sehingga yang terang itu disebut sebagai siang, yang gelap itu disebut sebagai malam. Itulah jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Ini di dalam Torah seperti itu. Adapun hari kedua nanti dia menciptakan apa? Hari kedua dia menciptakan cakrawala, menciptakan atau hamparan ya, cakrawala. Dia menciptakan cakrawala, kemudian dia memisahkan air, lalu dia menamakan cakrawala itu sebagai langit. Nah, itu ada kontradiksi sebenarnya itu kalau kita mau melihat secara lebih kritis lagi dan melihat secara literal tanpa doktrin, tanpa dogma. Oke ya. Nah, nanti kita bisa menggali kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam Torah. Ya, jadi itu yang terjadi di hari kedua. Hari yang ketiga, apa yang diciptakan Elohim? Elohim itu menciptakan Allah musta'an, dia menciptakan ini, dia memerintahkan kepada lautan yang ada di bawah langit itu untuk menepi ke satu titik sehingga terpisahkan mana yang darat, mana yang kering, mana yang basah. Yang kering dia sebut sebagai eret, sebagai daratan, sebagai bumi. Yang basah dia nanti sebut yang bagian berair itu, kumpulan air itu dia sebut sebagai lautan, yamim.
Nah, kemudian dari bumi itu dia perintahkan untuk mengeluarkan tunas muda, untuk mengeluarkan benih-benih yang bakal menjadi cikal bakal tumbuh-tumbuhan nanti. Jadi pada hari ketiga Elohim menciptakan tumbuh-tumbuhan. Baru nanti pada hari keempat Elohim menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit. Masabih, dia menciptakan menciptakan matahari untuk menguasai siang, menciptakan bulan untuk menguasai malam, kemudian menciptakan bintang-bintang sebagai hiasan lah. Itu pada hari keempat. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Kemudian hari kelima Elohim menciptakan hewan-hewan laut untuk bertebaran, berkeriapan di lautan. Dia menciptakan burung-burung untuk berterbangan di angkasa, ya, di cakrawala, melintasi cakrawala, melintasi langit. Kemudian baru pada hari ke-6 Elohim menciptakan Adam, menciptakan manusia, baik yang laki-lakinya maupun yang perempuannya dengan gambar dan rupa dia. Baru nanti pada hari ke-7 Elohim itu sudah berhenti dari pekerjaannya. Yang mana di dalam Torah itu disebutkan ini. Kalau di dalam Torah itu dia sebutnya begitu, Vaish bot bayom hasyafi'i. Ya, maka dia beristirahat pada hari yang ke-7. Elohim itu istirahat pada hari yang ke-7, dan ini dibantah di dalam Al-Qur'an. Ya, walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayami wa ma massana min lughub, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu tidak merasa penat dari penciptaan itu, ya. Itu di dalam surah Qaf itu kan. Sementara di dalam Torah disebutkan Allah itu istirahat pada hari ke-7 setelah dia melakukan penciptaan itu. Pakai kata as-sabt itu kan artinya al-qata, yakni ar-rahah, yakni at-tawaqquf anil amal. Itu yang diyakini oleh ahlul kitab. Walaupun bukan dia yakin ya, maksudnya yang tertulis di dalam Torah mereka. Adapun keyakinan ya itu bisa ditafsir-tafsir sama mereka kan begitu. Karena memang tidak masuk akal kalau dibilang Allah itu istirahat. Begitu. Itu yang ada nas Torah itu seperti itu. Allah itu istirahat pada hari yang ke-7. Padahal Allah tidak merasa penat dari penciptaan itu. Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan itu. Tapi membantah ahlul kitab itu sendiri sebenarnya. Nah, ini yang terjadi tentang kisah penciptaan alam semesta. Baru nanti kita masuk ke kisah penciptaan Adam, insya Allah di pembahasan yang lain. Tapi menarik juga kalau kita buat sesi khusus untuk membahas tentang kontradiksi yang ada di kisah penciptaan yang ada di dalam Torah, ya, atau perjanjian lama, di dalam Tanakh atau di dalam perjanjian lama, insya Allah. Tapi mungkin nanti berupa ini aja, saya buat nanti rekaman suara aja supaya nanti saya kasih ayat-ayatnya. Jadi yang fokus teman-teman itu ke ayat-ayatnya. Gitu. Kita lihat dari sisi mana itu kontradiksinya itu memang ada, gitu ya. Baik, nah, barakallahu fikum.